Lampung. Saat ini saya kan kuliah di Unitra. Dokteran. Keperawatan, Pak. Perawatan. Jadi saat ini kami ditugaskan untuk mengkaji masyarakat di sini, terutama untuk yang lansia. Bahasanya seperti itu. Supaya ya kemarin kan kita ketemu, saya tanyakan keluhannya seperti apa, kemudian saya periksakan tensinya, gulanya, hasilnya seperti apa. Nah itu, dan hari ini saya datang ke sini untuk memberikan penyuluhan kesehatan terkait keluhan-keluhan Mbak Kemali. Seperti itu. Ada 3 jadinya, seperti yang saya jelaskan awal. Jadi ada tentang stroke, kemudian tentang gula, diabetes, dan yang ketiga tentang lambung. Nah, ya supaya paham nih Mbaknya, saya harus kayak mana nih kalau ada keluhan ini, baiknya harus bagaimana, seperti itu. Ya Mbak ya. Nah, yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang stroke. Ya, sekarang gimana kondisinya Mbak? Sehat? Sehat ya? Mbak juga sehat? Sehat. Sebelum saya berikan penyuluhan, saya tensi dulu ya Mbak. Supaya kita lihat ininya. Sebenarnya sih kalau untuk gula atau apa sih baiknya itu sih puasa. Umitra. Ya, mahasiswa KKN Mbak. Tentang perawatan. Ya, tentang bagian keperawatan. Jadi kalau bagian keperawatan itu hanya merawat, mengedukasi, itu iya, mengedukasi gitu Mbak. Tidak memberikan asli seperti obatnya ini enggak, itu dokter Mbak. Ya. Masih tinggi, masih 180, pernya juga tinggi, masih 100. Ya, amit Mbak, amit tensi Mbak. Ya. Amit Mbak, tangannya. Ini habis dari kebun, dari ini. Mbaknya masih seger loh. Umurnya udah 60 lebih. 64. Iya, 64. Ya. Dok ini ya anaknya cucu barangkali ya. Berapa umurnya? Saya 40, Pak. Oh iya, anak saya juga 40. Tensinya tinggi juga, Mbak. Berapa? 150. Lagi ada keluhan, pusing? Iya. Atau kurang tidur? Enggak, kalau nanti itu tapi sini. Memang agak Kadang pusing? ini loh, bagian tengkor sini loh dulu. Bagian tengkor sini terkadang sakit sering. Aku. Iya, seperti keras dulu. Ya, itu bisa jadi karena tensinya tinggi, Mbak. Jadi bisa ini. Oke, baik. Kita lanjutkan ya, Mbak. Ya. Nah, jadi saya sekarang mau kasih tentang stroke. Stroke, Mbak. Nah, ini gambarnya aja. Gambarnya ini tentang stroke. Apa sih stroke itu? Gitu, Mbak. Selama ini kan taunya stroke itu Ya, lumpuh, ya. gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, Ya. gitu, nggak bisa bergerak, Lemas gitu, badannya. dari kamar mandi lemes, atau nggak bisa ngapa-ngapain, itu stroke. Nah, jadi stroke itu Mbak, itu kondisi kehilangan fungsi otak secara mendadak. Itu akibatnya karena dari gangguan peredaran darah otak yang berakibat pada kerusakan dan kematian otak. Jadi bisa pengaruh stroke itu karena darah tinggi. Jadi tensinya tinggi, nah berpengaruh lah. Ada fungsi otak yang secara mendadak kemudian berganggu. Gitu.
Bisa dari kan kalau Mbak kan stroke-nya dulu ya, baru diabetes. Jadi dari stroke itu bisa komplikasinya ke diabetesnya gitu. Nah, apa itu stroke? Sini Mbak. Nah, stroke itu dibagi dua. Jadi ada stroke yang kalau bahasa medisnya itu hemorrhagic. Nah, itu stroke yang bukan perdarahan. Yang satunya stroke dengan perdarahan, tapi perdarahannya bukan keluar darah dari telinga, bukan, tapi perdarahannya di otak. Jadi ada stroke itu ada yang perdarahan, ada yang tidak perdarahan. Untuk mengetahui stroke-nya itu perdarahan atau bukan, itu dari hasil CT scan, Pak. Nah, itu dokter nanti yang bisa menentukan, oh ini stroke-nya ternyata ada perdarahan di otaknya gitu, atau tidak ada perdarahan, seperti itu ya Mbak. Nah, bukan, memang di otaknya tuh ada kayak bahasanya pembuluh darahnya pecah gitu, tapi itu yang lebih paham masalah itu dokter berdasarkan hasil dari CT scan-nya itu gitu. Jadi stroke itu yang bukan perdarahan itu karena yang perdarahan itu karena pecahnya pembuluh darah sehingga mengakibatkan hambat aliran darah yang normal dan darah merembes ke dalam suatu daerah otak yang merusaknya. Itu yang perdarahan. Kalau yang tidak perdarahan itu terjadi karena tersumbat pembuluh darahnya. Jadi dia stroke karena pembuluh darahnya tersumbat. Bukan perdarahan. Ya, misalnya kayak pipa atau selang loh, Mbak. Ada sumbatan atau ada lumutnya nyumbat. Nah, itu yang bukan perdarahan. Tapi kalau yang perdarahan, nah ininya pecah. Itu di pembuluh darah otaknya. Itu satu. Nah, penyebabnya stroke ada satu, penurunan aliran darah di otak. Pecahnya pembuluh darah itu kalau yang perdarahan. Bekuan darah di dalam pembuluh darah ini yang penyumbatan. Jadi bahasanya di otaknya itu pembuluh darahnya tersumbat. Itu stroke yang bukan perdarahan. Tapi kalau yang pembuluh darahnya pecah itu stroke yang ada perdarahan. Kemudian gejalanya apa? Yaitu seperti yang Mbak sudah rasakan, ya kan? Lemes, kemudian ada kayak kelumpuhan. Bisa juga nggak hanya ini wajah, kan ada yang mengot. Ya. Nah itu Menceng. ya seperti itu. Terus ada yang tiba-tiba penurunan kesadaran, Bang, tiba-tiba nggak sadar, seperti itu. Pelo, kalau orang bilang pelo, karena kan separuh nih. Jadi harusnya kita satu ini separuh yang berfungsi sehingga badan sendal ya, pelo gitu. Kemudian karena ada kerusakan itu, ada kelumpuhan saraf di sini, susah menelan, susah makan, pusing, mual. Nah, kayak Mbak kan nih, kaku di sini. Nah, darahnya tinggi. Nah, itu baiknya nanti ke dokter untuk periksa. Coba. Nah, kemudian ada nggak sih komplikasinya dari stroke? Ada. Gitu. Kalau kita kena stroke, iya bisa komplikasinya kemana nih kalau kita kena stroke? Yaitu satu, yang tadinya perdarahan bisa terjadi perdarahan gitu. Kalau itu tidak diobati, kalau itu tidak ditangani. Kemudian hipoksia itu menurunnya kadar oksigen dalam jaringan. Hipoksia itu suka bikin orang tiba-tiba nggak sadar, pingsan. Jadi oksigen di dalam otak itu turun, nggak mencukupi gitu. Kemudian ada ya kesulitan menelan, sama kegangguan kesadaran, gangguan bergerak aktivitas, nggak bisa ngapa-ngapain karena lemes itu ya. Pencegahannya apa? Satu, harus cek kesehatan secara rutin. Nah, nggak harus tiap hari, Mbak, sebulan sekali boleh, tapi harus rajin gitu ya. Nah, banyak rokok Kak? Ya. Oh, Rokok kambuh ininya. Nah, syukur. Nanti kita lihat ya Mbak tentang gastritis ya Mbak.
kan asap rokok, jadi harus menghindar dari orang yang merokok. Karena biasanya orang yang nggak merokok tapi yang menghirup asapnya itu yang lebih parah ini pengaruhnya, bisa karena bisa dari stroke itu juga. Kemudian Bisa juga. iya bisa. Terus harus rajin bergerak Mbak, aktivitas olahraga. Iya. Itu yang perlu. Nggak harus ke lapangan olahraga, enggak. Jalan aja Mbak di sini pagi, jalan kelilingin rumah aja Mbak. Iya. Gitu, jangan nggak harus lari, jalan aja, itu jalan. Tapi harus pakai sendal. Lancar ya. harus Iya, jalan. kalau pagi kan kena sinar matahari, badan sehat, keringetan. Itu yang perlu itu. Nah, Itu gitu. penyuluhan itu yang perlu yang ini nih. Oh, ya Mbak, jadi Ya. mulai besok olahraga ya Mbak. Nah. Jalan aja Mbak di sini sambil ngambil ini kayak bunga, jalan gitu. Jadi jangan. Kalau saya kan ke ladang Ya, olahraga terus dulu. jangan di kamar terus. Ya. Kamar bersih-bersih Ya. Di sini. nanti kamar terus. Istirahat Sering duduk cukup. ya. Istirahat cukup Mbak. Ya ya ya. Ya, terus ya itu jangan stres. Nah itu. Stres, nah bisa bikin tensi naik. Ah, Nanti stroke Itu. lagi. ini Nah. dua-duanya penting sekali. Tuh, yang utama itu aktivitas, jangan stres, cukup istirahat, cek kesehatannya Mbak. Iya iya. Karena aku bilang dari kemarin rutin Mbak ke dokter. Pil senang buku sekali tak ombe entek lho nduk wis kok malah kuwi ya. Malah apa? Naik itu. Tensinya? Ya mungkin bisa. Harus pengaruh dari apa? Nggak apa-apa ya, makanya itu wajib kontrol ke dokter lagi untuk Kalau nggak dilihat cocok ya. atau diganti obatnya kan, Iya. atau dosisnya ditambahin kan supaya tensinya bisa turun. Tapi turun dari yang minggu kemarin kan 190. Sekarang turun 180. Berarti ada pengaruhnya dari Mbah mulai minum obat. Gitu. Iya, makanya berarti Senin nanti ke dokter lagi buat minta obat kontrol ulang. Ke puskesmas aja loh Mbak, kan nggak bayar toh. Gratis. Nah, apalagi punya BPJS. Apa udah sono Mbak Montor dhewe nduk tadi. Mbah kok nganterin. Nenek putu apa anak mantu, ada anak minta anterin gitu ya Mbak. Iya iya. Jadi nih, jadi dari faktor-faktor stroke itu, resiko stroke itu, jadi kan hipertensi, penyakit jantung, diabetes. Nah, jadi diabetesnya Mbak ini bisa jadi faktor dari si stroke, si hipertensi ini. Larinya ke diabetes gitu. Bisa peningkatan kolesterol, merokok, efek alkohol, kegemukan. Nah, kayak saya ini harus benar-benar diperhatikan Mbak. Ya, benar Mbak, Tensinya harus. sehat. Ini juga belum tentu gemuk itu sehat Mbak. Jadi harus kontrol juga. Ya. Tidak pernah olahraga. Tuh, faktor risiko Tapi stroke. bikinan konon saringan lho nduk 190. 90 diabetes ya. Nanti besok pagi saya periksa puasa. Nah. Ya. Ya, nanti saya pagi saya ke Jam sini. piro? Ya paling jam 8 lah. Puasanya susah. Jam Puasa. berapa sampai jam berapa? Ya, puasanya dari malam. Kita kan iso ndak mangan. Oh. Tapi nak dhewe nang hotel. Boleh. Nah, makanan yang dihindari kalau stroke itu Mbak, yang berkolesterol tinggi, yang lemak-lemak, daging, Nggak tahu masak. boleh tapi nggak boleh banyak-banyak. Kalau kepengen ya masa nggak boleh. Besok kita paling ya ora pitik, lele, paten, bali nang besok. Garam yang berlebihan, garam harus dikurangin Mbak. Seneng asin ya Iya, banyak. ya senang itu dia. Nah, Ada asin lah, nah itu harus dikurangin Ini Mbak. tiga itu berarti. Bukannya tidak boleh, tapi harus dikurangi. Enggak, maksudnya tiga itu tadi. Ya. Satu apa itu tadi yang penyuluhan? Sama merokok itu nggak boleh. Itu nih ya Mbak, kami taruh ada gambarnya. Oke, nah itulah tentang stroke. Jadi apa aja tadi Mbak? Stroke karena apa stroke? Adanya
darah. Jadi apa yang harus dilakukan untuk mencegah bisa supaya tidak terjadi stroke lagi? Makannya diatur. Konsultasi ke dokternya minimal sebulan sekali. Banyakin aktivitas olahraga pagi sore, kau bukan suruh lari dari sana ke sana, enggak, keliling rumah aja jalan ya pagi 15 menit setengah jam ya nggak apa-apa, yang penting bergerak tuh, minum obatnya teratur gitu boleh. Nah dari sini juga bisa untuk biar tensinya turun, bisa ada obat-obat tradisionalnya tuh Mbak yang selama ini Mbak minum, tapi tetap harus diimbangi dengan obat dari dokter. Jadi nggak hanya ramuan. Dua-duanya ya. Iya, supaya tensinya turun, gulanya juga turun. Gitu. Ya. Nah untuk tensi Mbak Iya. bisa pakai timun. Mau digadoin boleh, mau di jus juga boleh. Dimakan langsung. Iya, ini bisa untuk bantu nurun tensi selain tetap harus kontrol ke dokter untuk biar dapat obat. Karena kan keluhannya di sini udah kaku. Iya. Sering kencang loh. Tensinya juga tinggi. Di bagian tengkuk Iya, ini loh, Dok. makanya Mbak. Nah ini. Nah itu takutnya nanti karena tensi tinggi kan Iya, Mbak. iya. Kalau saran saya nanti kalau bisa hari Senin ke puskesmas supaya dapat obat ya Mbak. Itu misalnya Iya, itu iya. Bu, misalnya kan aku ya, Nah, aku kadang kakinya tuh lemas gitu loh. kalau itu ini harus dilihat dulu, kan semua diperiksa dulu. Gimana Mbak obatnya? Diabetes karo darah tinggi sing ndi gitu. Oh ya. Nah ini masih banyak bisa diterusin. Ini obat gula darah Mbak. Ah. Ini obat apa ini? Sama warnanya. Nah ini obat darah tinggi Mbak, amlodipin. Ya minumnya sehari sekali. Tuh. Untuk Ya. Mbak Kakung bisa nggak itu? Kenapa? Untuk Mbak Kakung. Kondisinya kan saya ini perawat ya Mbak. Ya. Bisa atau tidaknya itu kalau saya sih sarannya coba ke dokter. Kan Dokter besok ya. Sabtu tutup buka toh puskesmas. Oh iya. Ya, maksudnya coba ke situ dulu. Kalau memang boleh ya diminum. Iya. Gitu. Takutnya nanti saya perawat bukan dokter. Takutnya nanti disalahkan, bukan iya. ranahnya Iya, gitu loh Mbak. ranahnya, ya. Ya Tidak- ini boleh bukan dirutinin. bidangnya lah Ya ya. betul. Ini nggak usah, ini aja yang diminum. Dua ini ya. Jadi itu Mbak, jadi untuk nurunin tensi bisa pakai timun, digadoin aja boleh. Iya. Boleh diparut, diminum, atau dibikin jus, diparut campur air diminum. Tapi jangan kasih gula lagi, ya. Ya. Atau bisa dengan kunyit, diparut, direbus, minum airnya. Iya, iya. Ini juga bisa untuk lambung nanti. Iya. Gitu. Atau daun salam. Daun salam direbus, Iya. terus airnya diminum. Atau untuk sementara mbahnya minum rebusan daun salam dulu untuk nurunin darah tinggi. Mbak ini apa Mbak saya? Boleh dua-duanya, mbahnya juga kan tadi tensinya tinggi. Iya. Berapa tensinya? 150. Tapi masih agak enak, cuma semalam ini memang tengkuknya itu. Agak kencang. Tuh, jadi seperti itu Mbak. Itulah fungsinya apa untuk pengetahuan. Iya. Kenapa sih bisa jadi stroke kemarin mbahnya? Ternyata tensinya tinggi. Gitu. Jadi obatnya harus diminum, ya Mbak. Ya. Ya makanya itu memang harus kontrol karena memang usia seperti ini tidak bisa minum obat sekali langsung turun nggak bisa. Tapi mau dikasih sih parah kayak. Jadi harus intinya mbaknya rutin minum obat, rutin kontrol ke dokter. Jawa Tengah pun saya utai kilo kayak kan.
200 lebih sih. Kok orang nggak nganu Orang ini nang sawaran ya. Semuanya harus sabar. Diabetes. Nggak seperti kita makan cabai langsung terasa pedes. Iya. Namanya diobati sabar, Ini makanya kan nggak boleh katanya bosan. dokternya Iya. bisa naik, Harus tinggi tetap bisa naik, semangat, turun. rutin minum obatnya. Mudah-mudahan diimbangi sama doa. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa sehat gitu. Itu Mbak, itulah tentang stroke. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Mbak tentang stroke ini? Ya itu. Nah, kunyit itu nggak marah ke tambah darah nggak kan? Enggak. Jadi diparut, direbus, diminum airnya. Warna lima loh. Ya, atau boleh nggak harus diparut, boleh harus diiris-iris itu direbus, diminum airnya boleh. Seperti itu. Jadi selain dari obat dokter bisa ditabung, tapi harus dibarengin. Iya, sama obat ini dokternya. Ya, Ojo, gitu. oh bareng. Misalnya minum ini terus barengin itu kan Nggak apa-apa. Boleh. Nggak apa-apa, boleh. Ya kena tensi nih. Gitu. Ya, kan. Gitu. Jadi seperti itu Mbak. Ya, Ya, jadi ya, tentang ya, ya. stroke. Kenapa stroke? Karena awalnya tensinya tinggi. Ya. Kemudian ada kerusakan di sel otaknya, itu yang menyebabnya Mbaknya stroke. Dan supaya tidak terulang, harus kontrol ke dokter atau ke puskesmas, diminum obatnya. Ya, betul. Lalang Gitu. rumah sakit aku sempat kali loh. Makanya, jadi harus dari Mbaknya sendiri harus bisa semangat untuk supaya tidak terjadi lagi stroke-nya. Karena kalau terjadi kedua kali akan lebih parah. Ya, Gitu ya Mbak, semangat ya, Iya. biar sehat terus. Gitu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, cukup untuk stroke. Kemarin kita periksa 191. Besok kita periksa lagi. Saya mau lihat kalau kemarin kan sudah makan, diperiksa. Ya, besok pagi saya periksa pada saat banyak puasa. Malam jangan makan, baru dari jam 10 malam sampai pagi saya datang sini periksa gulanya. Selesai diperiksa baru boleh makan. Ya, ya Mbak. Oke, ini Kasih kopi dong, kalau tengah teri lah. kenapa? Kasih Ya. nenek. Iya, Kesininya secepatnya nanti saya kesini ya. Nah, di sini tentang diabetes. Apa sih diabetes itu? Diabetes itu suatu penyakit menahun yang ditandai oleh kadar gulanya yang tinggi, yang melebihi nilai normal. Itu Mbak. Normalnya berapa? Nah, nanti ada Mbak. Sabar, belum sampai di situ. Oh ya. Ntar ya Mbak. Nah, sebutan glukosa darah itu sering kita kenal itu namanya gula darah. Jadi kencing manis lah bahasa awamnya. Nah, Itu. Apa saja sih tipenya? Nah, tipenya itu ada dua. DM tipe 1 sama DM tipe 2. Tapi yang bisa menentukan ini juga dokter. Berdasarkan hasil pemeriksaan darah lengkapnya seperti apa baru bisa ditentukan. Oh, ibu ini kenanya DM-nya DM1, yang ini DM2 gitu Mbak. Kok ada peringatan? DM tipe 1 itu yang disebabkan tidak adanya produksi insulin sama sekali. Kalau DM tipe 2 yang disebabkan tidak cukup dan tidak efektifnya kerja insulin. Tuh. Nah, kalau DM gestasional ini biasanya pada ibu-ibu hamil. Nah, ibu-ibu hamil, dia hamil baru dinyatakan dia punya kencing manis. Karena apa? Mungkin dari badannya yang besar, bisa juga dari bayinya yang besar, seperti itu. Kemudian ada juga tipe yang lain, yaitu yang disebabkan oleh pemakaian obat penyakit lain. Nah, mungkin bisa jadi mbahnya ini gulanya bisa dari si hipertensi dan stroke-nya itu. Gitu, pengaruhnya bisa dari situ. Tapi untuk jelasnya harus lewat dokter. Ya, apa saja sih gejala penyakit diabetes itu? Nah, gejalanya itu sering kencing. Ya, apalagi kalau malam hari. Ya, padahal minumnya ini. Terus kalau apa Bu? Diabetes bisa turunan. Terus cepet lapar. Perih batangnya. Nah, cepet lapar maunya makan terus ya kan, Mbak? Tapi Heeh. ya Terus Pak. iya. Terus
sama ya gejalanya ya Mbak. Nah, gejala tambahannya itu biasanya makannya banyak tapi berat badannya turun. Itu nggak banyak nggak makannya. Iya, maksudnya kan ini lapar pengen makan terus, Iya. tapi nggak gemuk, malah berat badannya turun, gitu. Sering kesemutan, ya, terus gatel-gatel, ya, biasanya gitu. Terus kalau pada wanita itu ada Kami nih barang, kami keputihan, barang. gitu. Kalau perempuan tuh keputihan, tuh Mbak. Terus kalau ada luka susah sembuhnya. Kalau itu posisi gulanya tinggi, makanya harus tetap kontrol gitu. Suka ada bisul, tiba-tiba bisul terhilang, ada hilang apa keluar lagi bisul lagi gitu Mbak. Terus penglihatan kadang-kadang suka kabur, nah cepet capek, nggak ngapa-ngapain kok badannya kayak abis kerja berat gitu kan Mbak. Mudah ngantuk. Nah, itu. Iya. Iya. Nah, Udah ngantuk. kalau Sebelah pada sudah. kalau pada laki-laki kalau gula darahnya tinggi itu bisa menyebabkan hipoten. Jadi nggak berdiri. Nggak betul. Nah, nggak jantan. Nah, bahasanya ngono lho, Pak. Tapi Mbak perkasa. Iya. Berarti nggak kena dong. Nah, ada Mbak Nah keluhan ini ini? lawannya ini Ada? tuh. Ada Lawannya kayak ini. ini keluhannya Nggak, Mbak? Enggak Ada dia. semua kan? Nih, Lawannya bagaimana dia. mengetahui penyakit DM itu? Nah, secara gini, biasanya kalau mempunyai gejala utama atau beberapa gejala yang tadi yang sudah saya sebutkan, itu berarti sudah mulai nih tanda jangan-jangan saya gula saya tinggi gitu. Kemudian faktor Tapi resiko nggak tinggi saono lho. biasanya kadang-kadang ya kan ini kan tahu diabetes sih. karena ini pengaruh mungkin bisa jadi komplikasi dari hipertensinya. Darah tinggi mau darah lu. tinggi. Jadi komplikasi ini tuh Kan aku efek. pikir nang kulon gak tinggi darah diabetes sih nggak tinggi. Gitu. Nah, untuk pemeriksaannya gula itu kalau dikatakan gula darahnya tinggi, itu namanya ada gula darah sewaktu. Itu dikatakan dia punya DM itu lebih dari 200. Jadi sewaktu nih saya periksa, oh apa gula darahnya lebih dari 200. Itu tanda-tanda nih. Gulanya ya kemungkinan itu gulanya tinggi. Kemudian atau kadar gula darah puasanya lebih dari 126 gitu. Makanya besok kita lihat puasa berapa banyak. Kalau sewaktu kan kemarin ada 191, puasanya besok kita lihat berapa gitu. Mbak. Ya. Apa yang harus dilakukan bila didiagnosa diabetes? 1. Mengikuti edukasi atau penyuluhan kesehatan. Nah, seperti ini. Jadi sekarang kan saya kasih penyuluhan nih Mbak, supaya tahu diabetes itu apa, penyebabnya apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Latihan fisik secara teratur sama kayak tadi, olahraga ringan, aktivitas. Kemudian mengkonsumsi obat secara teratur, obatnya diminum gitu. Monitoring kadar gula darah pada saat kontrol ke puskesmas, periksa gula darah, itu namanya kontrolnya. Aku kan tak konkoso. Kenapa Mbak? Puskesmas. Saya tak konkoso. Oh gitu. Bahayanya apa kalau tidak terkontrol? Hipoglikemia, gula darahnya yang tinggi itu. Nah, kalau hipo tuh rendah Mbak. Kalau dia rendah di bawahnya ini, di bawah 70 ntar lemes badannya, tiba-tiba keringetan gitu ya. Nah itu biasanya sok keringetan aku. Sok keringetan juga. jadi gitu. Kalau udah lihat badan tiba-tiba lemes, keringet dingin, nah itu tanda-tandanya gulanya rendah banget Mbak. Yang harus dilakukan sama mbahnya bukan minum obat gula, langsung minum. Kalau ada permen, makan permen 1. Kalau lagi lemes. Ya, kalau lagi lemes, keringet dingin, itu tanda-tandanya gulanya drop. Ya, makan aja permen 1. Wah,
Itu untuk membantu naikin gula. Ya nek aku wae ngarep-ngarep ya kalau ngono. Kemudian mengkonsumsi obat diabetesnya tidak teratur. Jadi semau biar cepat sembuh saya minum aja nih sekali minum berapa jadi dosisnya kebanyakan. Jadi harus minum sesuai dengan jadi diminum sehari 2 kali, pagi dengan sore atau malam. Gitu ya, Mbak. Nah, kalau bahaya diabetesnya yang tidak terkontrol itu biasanya hiperglikemia, itu yang gula darahnya tinggi. Nah, kayak banyak kan gula darahnya tinggi terus ya. Itu biasanya mulut dan kulit tuh terasa kering. Gitu. Sering merasa kehausan, sering pusing. Nah, bisa jadi mbahnya pusing bukan karena obatnya. Karena gulanya yang tinggi. Tuh. Kalau sering marah-marah itu gimana? Gimana itu? Yang bikin marah-marah siapa, Mbak? Enggak, dia sendiri nih. Ini transparan aja ini. Konsultasi lah ya. Konsultasi. Gimana itu kena? Kalau itu nak dikotori ya kesulah. Kok Rasa beresek-resek ya. marah-marah setiap itu marah-marah itu loh. Persoalan apapun sedikit marah-marah gitu loh. Nah, itu apa dari itunya yang saya dari tanyakan? tensi tadi kan, dari yang stroke tadi kan, jangan stres. Ya itu. Jangan marah-marah. Jajak kuwi ojo. Coba. Tapi om wes nganu nih kok piye Tadi. Kalau pemarah sih, Mbak, kalau pemarah tarik nafas panjang dulu. Biar marahnya kali mbaknya bikin kesel, makanya mbaknya marah. Nah itu rasanya gitu. Tapi enggaknya itu enggak sama. Ya wes. Lanjut ya. Malah nanti yang susah itu. Itu yang susah. Tuh, jadi bisa gangguan pada mata, pada saraf-saraf seperti itu. Bisa juga komplikasinya bisa ke jantung kalau tidak kontrol rutin, ya, Mbak. Nah, apa saja sih faktor penyakit diabetes? 1, kegemukan, kurang aktivitas, riwayat penyakit jantung, hipertensi. Nah, jadi dari hipertensi itu bisa komplikasinya ke diabetes, gitu, Mbak. Usia kurang dari 40 tahun itu yang bisa diubah. Ya, makanya kalau yang tidak bisa diubah itu kalau sudah punya hipertensi, darah tinggi itu tidak bisa. Tapi kalau usianya masih di bawah 40 tahun masih bisa lah diobati gitu. Kemudian cara perawatan kaki. Nah, ini Mbak. Jadi, kan kalau orang kencing manis itu biasanya tuh kaki itu kering. Pecah-pecah. Enggak loh. Ya, kadang-kadang suka seperti itu dikasih harus rutin pakai hand body. Body lotion. Ya. Terus kalau misalnya ada tiba-tiba ada merah-merah, lebih baik cepat periksa ke dokter. Takut nanti jadi luka bisa kurang kalau gulanya. Iya, karena kan gula darah ini menyebabkan tadi gatal-gatal biasa kalau perempuan pada daerah kemaluan. Itu enggak pelapahan gitu. Iya, gitu. Nah, itu kumu yang bang kemaluan. Ya, kalau nggak ini aja Mbak, ini pakai air anget. Oh, sekiliki yang benisu ya air hangat. Ya, seperti itu. Terus gunting kukunya nggak boleh yang sampai dalam-dalam ya Mbak. Itu kalau kemana-mana harus pakai sendal. Nggak boleh, takutnya nanti kecucuk duri, kecucuk paku, beling. Kondisi gula lagi tinggi bisa luka, bisa jadi gede lukanya. Tuh, ya Mbak. Nah, triknya 1, latihan fisik. Latihan fisiknya itu jogging lah, bahasa orang tuh jalan-jalan pagi. Tuh. Kalau bisa naik sepeda. Kemudian konsumsi makanan pola gizinya yang seimbang. Gak harus yang enak. 1, kurangin garam, kurangin gula, kurangin lemak. Nah, Goreng-gorengnya juga Cuman dikurangin. garam ini yang Ya. sering kelebihan. Kan terlalu asin gitu loh. Ya. Boleh pakai gula tapi harus dibatasi. Enggak pernah malah. Tuh. Nggak pernah. Nah,
Terima kasih. Itu Mbak sedikit penjelasan Ini tentang lebaran ya arek mangan nganu ini wedi. takut ya. Orang tahu lah. Nah, jadi itulah Mbak Hmm. sedikitnya tentang diabetes. Jadi di rumah nanti bisa belajar namanya gerak kaki ya Mbak. Jadi kakinya gini-gini tangan, Ya. kemudian ini Oh. olahraga. So, kan kadang-kadang suka semutan atau apa. Duh, banyak repot-repot. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa Mbak, air putih aja. Jadi itu loh Mbak, diabetes. Gimana, ada yang mau ditanyain tentang diabetes? Enggak kayaknya. Sudah ini penting prinsipnya satu, rajin kontrol ke puskesmas, obat diminum, boleh pakai ramuan tradisional, boleh, Hmm. tapi juga harus diimbangi dibarengi dengan obat dari dokter supaya tensinya cepat turun. Banyak aktivitas, cukup istirahat, kurangin stres, kurangin gula, kurangin garam. Ya. Boleh tapi harus dikurangi. Yang penting semua itu. Enggak oleh di tangan apa wae itu. Tangan apa? Ya kue-kue itu sebenarnya nggak boleh Mbak, karena itu mengandung gula. Iya. Enggak Eh. tahu nak. Gitu. Minum-minuman botol itu nggak Pisang boleh. Pisang Pisang boleh, tapi nggak boleh banyak-banyak. satu lah ya. Ya boleh. Awak darah mangan wedi lho. Boleh, tapi dibatasi jumlahnya, nggak boleh berlebihan. Tuh. Nggak apa-apa, tapi kalau kue-kue itu kan pakai gula. Nah kue-kue boleh kalau cuma sepotong mah nggak apa-apa, jangan seloyang. Ya enggak. Gitu, seloyang nggak boleh. Gitu. Ya gimana Mbak, jelas tentang Jelas. diabetes? Ada yang mau ditanya lagi? Ya. Oke. Selanjutnya kita tentang mah. Kan kemarin Mbahnya mengeluh ya, Ya. sering sakit ulu hati, Ya. padahal makan sudah rutin, Ya. nggak telat, Ya. nggak ngerokok, Nggak nggak ngerokok. ngopi. Enggak. Ngopi nggak Pak? Enggak. Enggak. Teh? Apa lah? Ah, Teh air kopi putih. kalau dua-duanya itu kalau minum malah sudah kumat. Oh, nah iya memang itu. Jadi kenapa nih bisa tetap sakit lambungnya? Apa sih gastritis atau emah itu? Nah, gastritis atau emah itu ada radang, Mbak, di lapisan lambung. Gitu. Yang kalau terjadi itu bisa terjadi penumpukan bakteri sehingga menyebabkan dia sakit pada ujung hati, keluhannya mual gitu. Nah, jadi ada lambung, kemudian ada luka di lambungnya gitu Mbak. Kemudian penyebabnya apa? Padahal makan nggak telat ya Mbak, Ya. nggak ngopi, nggak ngerokok, nggak ngeteh, minumnya air putih, tapi kenapa suka tetap sering sakit Ya, tuh ya. hatinya? Iya. Bisa karena minuman alkohol. Kalau kopi aja ada alkohol, apalagi ya Mbak? Apalagi enggak punya. Enggak mana. Makan pedas. Yo, nak betul. Ini emang suka sekali Mbak. Nah, itu bisa karena sering makan pedas sehingga lambungnya jadi luka. Itu Mbak. Jadi ketahuan ya Mbak, Ya, berarti ya. karena Mbaknya suka makan pedas. Makan terlambat? Enggak. Enggak pernah. Tuh. Mengkonsumsi obat anti radang jangka panjang, misalnya badan saya pegel-pegel, Ya. minum obat anti buat nyeri lutut segala macam, itu yang sering itu bisa menyebabkan sampai ke lambung. Suka minum obat-obat gitu nggak Mbak? Oh, iya suka. Nah, Dulu sering sekali namanya Remasil, Voltret itu ya pasaran. Nah, tuh. terus, Jadi udah ketahuan ya Mbak, dua nih ya penyebabnya ya. ya. Satu suka makan pedas, suka makan minum obat-obat kayak untuk kayak nyeri sendi, Iya. pegel-pegel, Ya, sering di banyak. warung kan itu. Iya. Ya. Namanya obat dewa itu kan. Iya, iya. Minum obat Tapi itu segitu rasanya minum perasaan saya langsung sembuh. enak. Iya, namanya obat dewa kalau itu. Iya. Dua ya Mbak penyebabnya ya. Ya, kemudian infeksi bakteri bisa karena apa, salah makan atau apa, diare bisa menyebabkan mah. Kemudian usia lanjut juga bisa. Usianya udah Iya lanjut. emang. Stres. Iya ini. Nah, itu juga
juga bisa menyebabkan. Jadi nggak, kalau orang kan berpikir saya dikasih makan teratur, ngopi enggak, kok sakit? Ya itu satu, mbahnya suka makan pedas, suka minum obat-obat rematik, kemudian usia juga sudah di atas 60 tahun, stres juga Ya. ternyata. Nah itu stres itu kayak kalau lagi stres ininya bisa kambuh, Iya bener Oh. bang, Pening. gitu. pening gitu loh. Bener bang. Nih tanda dan gejalanya bang. Nyeri perut, terasa panas seperti Oh iya, terbakar. itu iya. Kan bagian perut atas ya, iya Iya, di sini sini. bang. Nah, perut terasa penuh kayak kembung, Iya. sebah. Iya, Nah, itu terasa kembung, mual. iya. Kalau sudah mulai sebah, nyeri, mual. Iya. Jadi bisa karena, jadi penyebabnya karena makan pedas, Iya. stres, Hmm. karena usia juga di atas 60 tahun. Mbahnya juga ternyata konsumsi obat-obat untuk ngilangin pegel-pegel. Ya mungkin itu jalannya semua Itu. itu ada. Nah, kalau itu dibiarkan, Mbak, Ya, ya, bisa ya. terjadi komplikasi. Komplikasi. Komplikasinya bisa tiba-tiba ada perdarahan lambung. Tuh, luka yang dinding, kemudian ada luka ya, karena kan namanya emah ini kan lukanya di lambung, Mbak. Iya, iya. Kalau terus dijujulin makanan pedas udah sakit, minum makan pedas lagi, ditambah obat untuk ngilangin nyeri itu, semakin lukanya bukan sembuh, semakin jadi akhirnya perdarahan gitu. Kemudian suka namanya anemia, Mbak. Nah itu Jadi- anemia gimana? Anemia itu jadi kurang apa? darah. Jadi Iya. anemia itu bukan tensi darahnya rendah ya, Mbak. Iya. Anemia itu namanya ada kadar hemoglobin di dalam darah itu yang turun, itu anemia. Bisa terjadi karena perdarahan. Kayak gini misalnya ada perdarahan lambung. Kemudian ada perdarahan hebat, kayak ibu hamil misalnya, ibu melahirkan perdarahan banyak, itu bisa anemia karena banyak keluar darahnya. Itu namanya anemia. Anemia Beda bukan dengan- bukan sakit kepala bukan. Wah, Oh, bukan. tapi kalau orang misalnya HB-nya rendah, itu bisa menyebabkan sakit kepala. Nah, iya itu. Tapi harus tahu dulu, periksa lab dulu. Iya. Hemoglobinnya berapa, rendah atau normal, seperti itu. Jadi tidak bisa sembarang dibilang, oh ini pusing, ini anemia, enggak. Oh. Itu tensi bisa, tensinya yang terlalu Iya. rendah bisa, Iya, tensi iya. terlalu tinggi bisa. Nah, apa aja sih yang bisa dilakukan di rumah? Satu, kalau segera makan, kalau karena telat makan, Ya. kalau ada keluhan, minum air hangat manis Minum sebelum makan jika terasa mual. Jadi kalau mbahnya rasa mual, mau makan itu minum air hangat tapi dikasih gula Oh. untuk menetralkan asam Gula lambung. merah apa gula? Gula putih boleh, gula merah boleh. Itu. Terus makan makanan yang lunak dulu, Mbak. Jangan yang keras-keras. Ya. Tuh. Oh ya itu. Terus makan dengan porsi kecil tapi sering. Ya. Jangan pokoknya maksudnya makan sedikit, nambah sedikit, nambah lupa. Maksudnya Ya. makan sekarang, nanti di jeda makan lagi. Oh. Jadi jangan langsung makan dengan porsi yang banyak. Oh, iya. Gitu. Sedikit-sedikit tapi sering. Ya, ya. Gitu. Mil lah kalau. Ya, habis makan selang berapa jam ngemil lah gitu. Kompres hangat di daerah ulu hati yang sakit, kalau di rumah itu bisa pakai botol. Oh iya iya. Tapi iya. botolnya harus ditutup lagi pakai kain, Iya. karena kan panas. Iya, iya. Nah, nanti bisa dikompres di perut, di Iya. tempat yang sakit, Oh, gitu ya. Berarti pas ini. Sama- Aku mulu Jun. Sama boleh minum susu, Mbah, buat netralin asam lambung. Nggak Susu. pernah. Tapi nek susu itu Bikin Mual gitu loh. Ya, kalau misalnya bikin mual bisa aja dengan yang tadi air hangat, Mbak. Oh, Dikasih iya. air, dikasih gula. Gula merah boleh, gula putih boleh. Tapi jangan dikasih peresan jeruk. Air hangat sama gula saja. Gitu. Nah, apa sih namanya
pencegahannya apa? Makan tepat waktu, makan sering dengan porsi yang kecil, olahraga teratur, Ya. kelola stres dengan baik, gak boleh stres mbak. Enggak boleh. Ya, hindari makanan yang meningkatkan asam lambung, pedes-pedesnya dikurangin. Kuncinya saya nggak dimarah-marah, nggak stres. Tapi namanya orang keluarga mungkin begitu ya. Ya. Nah, obat tradisionalnya apa yang bisa dibuat di rumah? Nah, Ya. itu bisa pakai kunyit mbak. Jadi kunyit itu ada dua biji lah kunyitnya nih mbak ya. Kunyit Ya. 2 biji lah. Itu diparut Mm-mm. ya. Kemudian dicampurin dengan air mateng ya mbak. Ya, ya, Kalau saya ini kalau saya direbus, Ya. dicampur air mateng, terus tapi diperes. Jadi udah diparut, dikasih air, disaring lah bahasanya, Disaring, ya. disaring, terus dikasih madu, Aduh. baru diminum. Oh. Itu untuk lambung ya mbak. Nah. Kalau untuk diabetes nggak boleh pakai madu, kunyitnya aja, gitu. Seperti Pas. itu. Pas semuanya. Ya, jadi sama ya mbak, Sama. keluhannya ya. Ya. Nah, seperti sama untuk kalau ada keluhan ya ke puskesmas atau ke rumah sakit atau ke dokter. Gitu. Seperti itulah mbak, terkait tentang mah atau gastritis lah bahasa medisnya. Kira-kira apa yang sudah saya sampaikan, ada yang mau ditanyakan mbak? Itu pas semuanya. Dan Ya, sesuai ya mbak? ya pas. Pas. Jawabannya juga itu, sumbernya Ya. itu tadi. Ya. Mana susu itu yang enggak. Ya nggak apa-apa, nggak harus. Ya, Jadi nggak boleh harus. salah satu loh mbak. Hmm. Jadi sebelum makan bikin air hangat kasih gula. Terus bisa dengan kunyit, Ya. diparut, Ya. kasih air, disaring, airnya kasih sedikit madu. Baik. Seperti itu. Kurangin stres, Ya. kurangin pedas. Ya. Tidak boleh lagi minum obat-obat rematik ya Oh, mbak. ya, nggak boleh. Ya bahaya itu mbak, kalau keterusan bisa bikin pendarahan di lambung. Obat baru nggak boleh. Iya, jangan. Kalau ada itu lebih baik ke dokter saja, biar lebih jelas, lebih baik. Ya. Seperti itu. Kalau sembarang mau nanti kita nggak tahu ada apa-apa, Ya, ya. lebih baik kita ke dokter. Kan Pak ada BPJS gratis, nggak bayar, puskesmas juga gratis. Hmm. Dimanfaatkan fasilitas kesehatan yang Ya, ada. ya, ya. Tuh, Ah, iya. seperti itu. Kan BPJS kok. Ya itulah mbak yang apa namanya yang bisa saya sampaikan Terima kasih. sore hari ini. Hmm. Terima kasih untuk waktunya. Ya, Mohon terima maaf kasih sudah atas ganggu. penyuluhannya. Ya, mohon maaf sudah ganggu waktunya Ya. istirahatnya. Enggak, Dok, enggak. Aku malah senengnya nih. Senang. Iya. Senang. Sama-sama. Ya. Jadi besok pagi saya kesini ya kalau bisa nanti jam 7 lah. Iya. Biar gak kelamaan untuk periksa gulanya ya mbak. Biar kita lihat gula puasanya seperti apa. Ya, jadi seperti itu mbak. Terima Ya. kasih banyak Ya. sudah dibantu dengan saya memberikan penyuluhan. Saya senang banget Ya. bisa diterima dengan baik. Ya, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sore ini bisa bermanfaat buat Mbak Terima di kasih sini. juga atas Terima penyuluhannya. kasih. Ya, terima kasih. Selamat sore ya, Mbak. Sudah minum obat? Udah. Lemes nggak? Pusing nggak? Enggak, perih nak belum. Karena belum makan, tapi enak kok. Oh. Jadi obatnya diminum yang 2 kemarin itu aja. Pagi sama sore obat gulanya, obat tensinya malam sebelum tidur. Berarti pagi ini sudah minum obat belum yang gula? Belum makan. Oke. Kita periksa dulu ya gulanya ya. Iya. Mudah-mudahan turun Turun lah. ya dan sehat semua ya Mbak. Gimana kemarin setelah dikasih penyuluhan? Ya. Setidaknya banyak sedikit paham ya Mbak tentang penyakit yang Mbak derita saat ini, biar bisa jaga-jaga. Mbah Lanangnya ke kerja. Yang penting nggak marah-marah, biar tensinya nggak tinggi.
turun kan Mbak? Berapa tuh? 129 Oh iya. puasanya. Memang tapi masih termasuk tinggi karena puasa toh. Tapi kan sudah nggak kayak kemarin. Kemarin sampai hampir 200 ya kan? 149. Ya. Alhamdulillah. Ya Mbak. Tuh, jadi obatnya harus tetap diminum ya. Kontrol jangan lupa. Tuh, kalau bisa Senin kan kontrol ya. Belum waktunya atau gimana? Belum. Obatnya masih banyak kok. Oh ya sudah, diminum aja obatnya. Kan udah kontrol di sini. Ini makan, Ya. sarapan, selesai makan, minum obatnya, obat gulanya ya. Iya. Ntar malam, sore minum obat gulanya satu lagi. Malam minum ya obat darah tingginya supaya stroke-nya nggak keulang lagi ya. Biar sehat terus. Ya kan tuh nggak sehat ya kepengen. Iki apa putu apa? Anak yang kecil itu. Oh, Itu putu. tensinya 170/80. Turun kan, turun semua. Alhamdulillah. Semoga seterusnya semakin baik. Normal terus. Ya, gulanya 129, tensinya 170/80. Ya, itu Mbak. Semoga sehat-sehat terus ya. Terima kasih banyak nih Mbak. Ya, sama-sama. Sudah dibantu. Terus kalian mau pamit. Makasih ya. Ya, ini apa sudah selesai tugas Oh, kami udah? di sini. Oh, mau Ya, pulang? minggu Oh, ini. makasih ya. Sama-sama. Mohon maaf kalau tiap ke sini ada yang Terima kurang kasih ini. banget, Dok. Sama-sama. Terima kasih banyak ya Mbak. Sehat-sehat terus keluarga di sini sama Mbak Lanangnya juga. Iya. Ya, gitu ya Mbak. Pamit ya Mbak. Makasih ya. Dok. Sama-sama.